Aksi saling serang antar dua kelompok kembali terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Sabtu pagi. Para pelaku tawuran menggunakan batu, botol bekas hingga senjata tajam saat beraksi. Saat tawuran terjadi, ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju Durensawit dan sebaliknya terganggu. Para pengendara khawatir kendaraan mereka menjadi sasaran amukan para pelaku tawuran. Warga pejalan kaki pun berhenti takut terkena salah sasaran hingga akhirnya menonton tawuran. Kali ini adalah tawuran kedua di dalam 1 minggu di kawasan yang sama. Kenapa sih Pak? Kok bisa tawuran lagi lu sempat? Kalau kayak gini terus sudah seminggu 2 kali ini juga. Biasanya hari Minggu enggak, hari kemarin Selasa ada. Ini ada lagi Sabtu. Ya terus nggak tahu. Pak, emang alasannya apa sih Pak mereka tawuran? Atau ya anak muda itu biasa. Aksi tawuran berhenti setelah tim presisi Polres Jakarta Timur lewat saat patroli. Petugas menyisir lokasi kejadian dan sempat menemukan senjata tajam yang diduga digunakan dalam aksi tawuran tersebut. Warga berharap aksi tawuran berhenti sehingga warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Baik, langsung saja news yang kali ini kami awali dari Jakarta. 7 pemuda bersama senjata tajam diamankan petugas Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya para pemuda ini hendak tawuran dan berhasil digagalkan polisi. Anggota Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan sejumlah remaja yang akan melakukan aksi tawuran. 7 pemuda diamankan di Jalan Tegal Parang, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Petugas pun menggeledah lingkungan sekitar dan menemukan senjata tajam di sebuah rumah yang dijadikan tempat kumpul para remaja. Tadi jam 4 mau tawuran sama kawasan Mampang. Akhirnya tim presisi bergabung dengan Pawas Polsek Pancoran yang ada di salah satu kontrakan ini. Akhirnya kita bawa ke Polsek Pancoran dengan berikut barang bukti 1 golok. Pengakuan dari temannya ada 2 celurit dan 1 golok. Ternyata kita survei ke TKP cuma ditemukan 1 golok. Patroli ini dijalankan karena adanya laporan warga yang resah akan aksi tawuran. Guna kepentingan pemeriksaan, para pemuda dan barang bukti berupa senjata tajam langsung dibawa ke Polsek Pancoran. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten membuat perjalanan kapal feri terganggu. Sebuah video amatir merekam sebuah truk logistik terjungkal di dalam kapal. Salut. Inilah detik-detik truk logistik di dalam kapal KMP Salvino yang terguling di Dermaga 1 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Gelombang yang tinggi membuat kapal mengalami kesulitan bersandar. Kapal yang oleng juga bahkan mempengaruhi muatan hingga truk tersebut terguling. Beruntung tak ada korban karena sopir sudah berada di luar kendaraan. Imbas cuaca ekstrim ini, ratusan kendaraan masih terpantau menumpuk di Pelabuhan Merak. Karena hal ini juga banyak calon pengguna jasa yang terlambat diangkut untuk menyeberang. Menurut salah seorang sopir, dirinya sudah sejak pukul 4 pagi hingga pukul 5 sore dan masih tertahan di Pelabuhan Merak, Banten. Dari jam berapa tadi? Bawa Kue. Ya. Dari kemarin tadi dari jam berapa? Dari jam 4 pagi sampai sore ini belum berangkat. Ini sore udah jam berapa ini ya? Jam 5 ya ada ya? Jam 5 ya. Belum berangkat juga? Warga berharap kondisi cuaca segera membaik agar perjalanan mudik menjelang puasa Ramadan tahun ini berjalan lancar. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, Polres Langkat memusnahkan puluhan kilogram narkoba dari 5 orang tersangka yang merupakan jaringan antar provinsi. 1 dari 5 tersangka merupakan ibu rumah tangga yang nekat membawa 4,8 kilogram sabu dari Aceh menuju Jambi. "4,8 kg sabu dan 30,5 kg daun ganja kering dimusnahkan Polres Langkat, Sumatera Utara. Barang bukti ini didapatkan dari 5 orang tersangka yang merupakan jaringan antar provinsi. Bahkan 1 dari 5 tersangka adalah ibu rumah tangga. Ia mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba. Dirinya nekat membawa narkoba jenis sabu dari Provinsi Aceh karena diminta suaminya yang mendapat ancaman. Rencananya paket sabu akan dibawa ke Jambi. Dari Aceh. Tujuan mau kemana Ibu? Ke Jambi. Jambi ya. Udah berapa kali Bu?
Berapa kali? Baru ini. Jadi kenapa? Berapa upah yang dijanjikan Bu rupanya? Saya nggak ada upahnya, Pak. Saya ikut kerja. Kenapa tergiur Bu? Bukan karena suami saya yang terluka. Dia bilang dia diancam hukuman mati kalau saya nggak mau ikut. Suaminya kenapa rupanya udah di penjara gitu? Nggak tahu Pak, sampai sekarang suami saya nggak ada cerita. Jadi kerjaan Ibu apa? Ibu rumah tangga apa? Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, waspadalah ketika Anda akan melakukan pengisian bahan bakar kendaraan di SPBU. Di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa, seorang pengendara mobil menjadi target komplotan pencuri dengan kerugian mencapai 20 juta rupiah. Aksi komplotan pencuri di area SPBU di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Diduga korban sebelumnya sudah dibuntuti oleh para pelaku hingga sampai di area SPBU. Saat korban lengah dan hendak mengisi bahan bakar, pelaku pun langsung memanfaatkan situasi. Pelaku dengan leluasa membuka pintu mobil di sebelah kiri serta mengambil sebuah tas yang berisi uang dan harta benda lainnya. Dan para pelaku pun langsung melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga mencapai 20 juta rupiah. Penyidikan, kita juga sudah memeriksa beberapa saksi dan kita juga olah TKP, kemudian mencari CCTV dan seterusnya. Mohon bersabar, nanti kita akan mencoba mencari pelakunya dan mudah-mudahan teridentifikasi segera kita tangkap. Selain itu, petugas kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati jika meninggalkan barang berharga di dalam mobil. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Ainus melaporkan. Pemirsa, pencarian pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air yang dilaporkan hilang dilanjutkan hari ini. Pencarian pesawat yang hilang kontak setelah lepas landas dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara ini sempat dihentikan sementara karena cuaca buruk. Sebelumnya, informasi awal insiden pesawat hilang kontak didapatkan dari Basarnas, di mana pelapor menyampaikan adanya insiden hilang kontak pesawat kargo. Pesawat naas ini take off dari Bandara Juwata pukul 8 WITA dan dijadwalkan landing di Binuang pukul 9.20 WITA. Namun pada pukul 8.55 WITA, pihak Smart Air kehilangan kontak. Kepala Bandara Tarakan yang telah melakukan koordinasi dengan Basarnas, BMKG dan TNI Polri serta pihak maskapai dan menduga pesawat jenis Pilatus Porter itu telah jatuh. Dinyatakan lost contact oleh teman-teman Airnav kurang lebih pada pukul 08.55 WITA. Misi penerbangan membawa kargo perintis dari APBN, membawa bahan logistik makanan, dan sampai saat ini kita masih terus berupaya untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Sebanyak 7 siswi sekolah menengah kejuruan di Kota Jayapura menjadi korban pelecehan. Dan ironisnya, pelecehan ini dilakukan oleh seorang oknum pembina pramuka. PS, seorang pembina pramuka di salah satu sekolah di Kota Jayapura ditangkap oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua. Dirinya ditangkap polisi lantaran telah melakukan pelecehan terhadap 7 siswi SMK. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus mengundang para korban yang merupakan anak binaannya ke rumah pelaku dan kemudian melakukan pelecehan kepada para korban. Kasus ini pun terungkap setelah korban bersama orang tua melaporkan perbuatan pelaku. Polisi pun terus mengembangkan kasus ini guna memastikan ada tidaknya korban lain dari aksi bejat pelaku. Berawal dari tahun 2022, selanjutnya berjalan, ada korbannya di 2023 dan terakhir di Januari kemarin. Karena korbannya adalah siswi daripada sekolah SMK, tentunya ini muncul gara-gara korbannya mungkin sudah lebih dari 5 sehingga bersuara melaporkan kepada kita. Adapun pelecehan yang dilakukan tersangka adalah mengundang daripada
siswi tersebut ke rumah yang bersangkutan. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, Ainis melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Usai dilakukan gelar perkara, penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota menetapkan ibu yang membunuh anak kandungnya sebagai tersangka. Ya, sementara itu KPAD Kota Bekasi kini fokus untuk melakukan pendampingan guna menghilangkan rasa trauma anak pada adik korban. SNF, 27 tahun, pelaku pembunuhan terhadap anaknya yang berusia 5 tahun di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, tersangka diduga melakukan pembunuhan setelah mendapatkan bisikan goib. Dari sejumlah penyidikan, tersangka kerap berubah-ubah dalam memberikan keterangan. Pihak kepolisian bekerja sama dengan KPAD dan DP3A Pemkot Bekasi diterangkan bahwa hasil pemeriksaan psikologi tersangka mengidap penyakit gangguan mental yang sering berhalusinasi. Dari hasil pemeriksaan psikologi juga disampaikan oleh tim psikologi tersebut, yaitu memang ada gangguan halusinasi terhadap pelaku. Dan dari tim psikologi juga merekomendasikan pelaku agar dilakukan pemeriksaan psikiatri. Sementara itu, KPAD Kota Bekasi kini fokus melakukan pendampingan kepada adik korban yang baru saja berusia 1 tahun 7 bulan untuk menghilangkan trauma anak karena adik korban tersebut sempat melihat langsung peristiwa penganiayaan korban hingga tewas. Dalam proses pendampingan oleh tim dari DP3 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Selain itu, KPAD Kota Bekasi juga tengah berkoordinasi dengan pihak keluarga terdekat untuk melakukan pendampingan karena akan dipisahkan dengan tersangka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan konselor psikologi Alki Almakia. Selamat siang, Mbak Alki. Ya. Halo, selamat siang Mas Aldi dan Mbak Arlista. Baik, Mbak Alki, untuk kasus ibu yang tega membunuh anak pertamanya di Bekasi, Jawa Barat ini, kalau misalkan dari sudut pandang psikolog, ini bagaimana Mbak Alki melihat kondisi ibu itu sendiri? Psikologisnya ya? Baik, sebelumnya saya cukup prihatin dengan kasus ini dan ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia ya. Memang secara psikologis dan ilmu psikiatris ada beberapa faktor yang bisa memotivasi, menjadi motif seorang ibu membunuh anaknya. Dalam sejumlah penelitian disebutkan ada 5 alasan yang umum terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia bisa dikatakan, mengapa seorang ibu tega membunuh anaknya, khususnya biasanya yang masih balita. Pertama itu ada yang disebut dengan alasan altruistik yang menyimpang. Seolah-olah tujuannya baik, altruistik menyimpang ini seolah-olah tujuannya baik, ingin menyelamatkan si anak karena dia merasa dunia ini bukan tempat yang aman. Biasanya altruistik yang menyimpang ini terjadi kalau ibunya mau bunuh diri. Anaknya dibunuh dulu, kemudian dia bunuh diri karena dia yakin bahwa kalau anaknya tidak dibunuh, siapa yang akan mengurus dan sebagainya. Jadi alasan altruistik seolah-olah baik nih, menyelamatkan anaknya dari kehidupan dunia yang seolah-olah tidak aman. Alasan kedua yang mungkin juga berkaitan dengan kasus di Bekasi ini adalah alasan psikotik akut, alias penyimpangan mental dan kejiwaan, karena tadi disampaikan ada unsur halusinasi. Dia bilang kan ada bisikan gaib. Sebenarnya di psikologi nggak ada istilah bisikan gaib. Kita Mbak Alki, mohon maaf saya potong. Delusi. Ya, mungkin kalau misalnya melihat karakter sang ibu yang membunuh anaknya pada kasus ini begitu, ini masuk di kategori atau faktor yang mana, Mbak? Menurut Anda? Yang kedua, psikotik akut atau ada gangguan mental dan kejiwaan. Apalagi tadi dia sudah mengaku misalnya ada bisikan gaib dan sebagainya yang kita sebutnya halusinasi dan delusi. Faktornya apa perlu ditelusuri, biasa sih ada faktor-faktor yang menyebabkan dia depresif gitu kan. Dan itu yang perlu ditelusuri. Kemudian juga ada kemungkinan fatal maltreatment pola asuh gitu.
Bisa jadi bisa ditelusuri juga apakah si anak ini pernah memperoleh tindakan abusive yang berulang dari orang tuanya, dari ibunya gitu. Itu yang perlu ditelusuri juga gitu. Oke, baik Mbak Alki, kalau misalkan kita melihat background dari si pelaku ataupun si ibu ini kan bisa dikatakan mereka tinggal di permukiman mewah. Ini kira-kira apakah faktor untuk faktor ekonomi ini mempengaruhi seseorang ini bisa jadi terhindar atau tidak dari gangguan psikologi? Ya, karena kita ketahui himpitan ekonomi kadang membuat orang gelap mata. Nah, kalau yang ini sudah berkecukupan, berkelebihan, tapi ternyata punya gangguan kejiwaan. Ya, walaupun kita tahu faktor ekonomi bisa menyebabkan gangguan mental dan sebagainya, tapi tidak selalu, bahwa yang namanya mental health itu tidak selalu harus dialami oleh mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah gitu. Bisa jadi juga mereka yang berkecukupan juga rentan juga memperoleh punya kesehatan mental yang tidak cukup baik. Nah, ini kan faktor-faktornya banyak, bukan hanya segi ekonomi. Bagaimana relasi dia dengan pasangan, bagaimana relasi dia dengan keluarga, bagaimana relasi ibu ini dengan lingkungan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental. Jadi tidak selamanya seorang yang berkecukupan itu fine aja gitu mentalnya, dan walaupun bisa dikatakan dia tinggal di tempat yang mewah dan sebagainya, itu tidak menjadi alasan mentalnya itu stabil. Baik, Mbak Alki, ini kan sebenarnya bukan kasus pertama di mana ibu membunuh anak. Jika Anda ingat tahun 2019 ada ibu yang membunuh bayi pertamanya yang masih berusia 3 bulan. Nah, ini kira-kira ada tanda-tanda yang sebenarnya bisa dikenali nggak sih bahwa si ibu ini mengalami depresi? Sebenarnya setiap ibu yang baru melahirkan khususnya itu rentan mengalami yang namanya postpartum syndrome, yaitu semacam gangguan mental yang menyebabkan si ibu ini ngerasa dirinya tidak berharga, perlu dukungan support system dan sebagainya. Bisa dilihat ketika dia baru saja melahirkan biasanya, sekitar 1-3 bulan dia memiliki anak. Kalau dilihat dia ada kecenderungan untuk misalnya menyakiti diri sendiri, ada keengganan berinteraksi sosial, ada kecenderungan menyakiti si anak, tidak bisa mengkontrol emosi. Nah, sebaiknya dia sudah harus memperoleh bantuan profesional gitu. Dan itu harus dicegah secara lebih earlier gitu, lebih awal daripada sekedar mengabaikan simptom-simptom tersebut gitu. Terkadang kita memang cuek ya melihat seorang yang baru saja melahirkan dianggapnya hanya memiliki keluhan medis, padahal sebetulnya yang lebih fatal dan lebih beresiko adalah keluhan psikisnya yang kadang-kala tidak mampu dia ungkapkan. Untuk itu sangat pentingnya adanya support system dari lingkungan dia sekitar, misalnya dari orang tua dan pasangan, untuk saling sama-sama mendukung psikis dia bisa lebih stabil gitu. Jadi harus ada kepekaan sih sebenarnya Mbak Mas dari lingkungan kita. Setuju sekali, semoga kasus ini bisa menjadi pembuka mata ya bagi kita semua, bagi para ibu agar mengenali tanda-tanda adanya gangguan depresi yang ada di dalam diri kita, dan juga bagi lingkungannya jika melihat kemudian ada ibu yang memiliki tanda-tanda tersebut segera dibantu, disupport untuk kemudian mengkonsultasikannya ke psikolog. Baik, terima kasih Mbak Alki Almakia, konselor psikologi sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Mbak Alki. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, yaitu di mana banjir bandang dan longsor menerjang Nagari Duku, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dan akibat longsor ini, akses Jalan Nasional Sumbar Bengkulu putus. Puluhan kendaraan roda 4 terjebak di tengah material longsor di Jalan Raya Pesisir Selatan menuju Bengkulu. Mobil-mobil tersebut tertimbun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan sehingga akses jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Hingga kini jalan lintas Padang Bengkulu tidak bisa dilewati kendaraan dan membuat kemacetan sepanjang 5 km. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sulitnya alat berat untuk masuk ke lokasi menjadi salah satu kendala dalam membersihkan material longsor di kawasan ini. Situasi terakhir di wilayah Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, untuk arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan. Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat untuk
buang material tanah yang ada di tumpukan di jalan ini. Sementara itu jembatan Nagari atau Desa Kotorawang di Kecamatan Ampek, Jurang, Pesisir Selatan putus dihantam banjir bah. Terjangan banjir mengakibatkan kampung tersebut terisolasi. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantia, Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan langsung terhubung dengan Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska. Selamat siang Pak Mawardi. Banjir dan juga disertai longsor yang terjadi di sana. Pak Mawardi, bisa diceritakan bagaimana saat ini kondisi banjir di sana, apakah sudah surut? Dan kalau kita lihat gambarnya tadi sangat dramatis, banyak sekali kendaraan warga yang terendam banjir yang disertai lumpur juga. Saat ini bagaimana penanganannya? Sekarang kita penanganannya untuk evakuasi korban ya, di beberapa titik di desa-desa atau nagari dan kecamatan untuk mengamankan warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Untuk saat ini ketinggian banjir mencapai berapa meter, Pak? Bervariasi, ada yang 5 meter, ada yang 3 meter, ada yang 6 meter, tergantung titik-titiknya. Tinggi sekali Pak, sampai 6 meter tinggi banjirnya. Karena ada gumpalan longsor juga. Malam itu, karena bertepatan dengan pasang naik, pasang laut. Oke. Ada berapa rumah warga yang akhirnya terisolasi akibat banjir juga longsor ini Pak? Dan juga jumlah kepala keluarga yang terdampak. Ada berapa jumlah kepala keluarga yang terdampak Pak? Dan berapa besar cakupan wilayah warga yang akhirnya terisolasi akibat banjir dan longsor ini? Ya. Jumlah kepala keluarga waktu tanggal 7 sampai tanggal 8 itu sekitar 10.000 kepala keluarga dengan jiwa sekitar 46.000 jiwa. Pak Mawardi, apakah ada korban jiwa yang sudah masuk datanya? Sudah ada berapa banyak? Sampai ini sudah terdata 13 orang meninggal dan 7 orang lagi dicari keberadaannya. Oke, masih ada 7 orang yang masih hilang hingga saat ini. Bagaimana proses pencarian yang dilakukan, Pak? Apa saja kerjasama yang dilakukan? Semua kita, BPBD, POPP, seluruh kekuatan yang ada dan kekuatan masyarakat mencari korban yang hilang ini di lokasi-lokasi titik yang hilang waktu awalnya sampai menyusurnya ke laut. Pak Mawardi, saya ingin mengkonfirmasi ulang dari korban jiwa yang 13 orang ini apakah korban meninggal karena banjir atau karena longsor, Pak? Banjir yang disertai longsor. Di tanah itu longsor bersama banjir tadi. Oke, baik. Untuk saat ini Pak Mawardi, bagaimana kiriman bantuan dari pemerintah maupun warga begitu untuk menangani musibah ini, Pak? Baik, ya kemarin kita sudah mendistribusikan bantuan. Baik, Pak Mawardi. Baik, pemirsa, sepertinya ada gangguan komunikasi. Saya bersama Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Mawardi. Terima kasih banyak, Pak Mawardi. Ya, kita lihat di situ memang banjir serta longsor ini benar-benar melumpuhkan aktivitas sosial warga di sana ya. Iya, dan sangat sulit sekali, jalan terputus juga nampaknya. Dan semoga untuk musibah banjir longsor ini segera ditangani pemerintah setempat dan juga warganya ini segera mendapatkan bantuan. Dan juga ganti rugi yang setimpal ya, karena ini bencana alam. Kembali di iNews Siang, pemirsa, masih bersama saya Aldi Hawari, juga Arlista Hadi. Kita ke informasi selanjutnya. Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalsel protes setelah surat suara partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar menggelembung dengan selisih 15.000. Di mana sebelumnya pemirsa diketahui PSI hanya mencapai 2.500 lebih. Proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai interupsi. Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalsel terkejut setelah melihat dan mendengar hasil yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi.
Bukan karena suara PSI berkurang, melainkan suara PSI yang tiba-tiba menggelembung. Pasalnya, menurut hasil suara sah, partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar untuk DPR RI hanya berjumlah 2.681. Namun yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar suara sah PSI untuk DPR RI berjumlah 17.000 lebih. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, Ainus melaporkan. Pemirsa, saksi dari Partai PSI Kalimantan Selatan Robi mengaku terkejut dengan lonjakan suara PSI di Kabupaten Banjar. Menurutnya, kesalahan data suara murni dari pihak KPUD Kabupaten Banjar yang salah menginput data. Yang pernah salah input sekarang KPU salah input. Oh, KPU-nya. Ya. Salah input kan? Gitu. Ya. Karena memang diakui oleh Sanbian tadi lah. Iya. Bukan PSI yang sengaja menggelembungkan, tapi KPU-nya sendiri. KPU-nya yang memompak. Oh, yang menggelembungkan. Ya. Dari berapa ke berapa tadi, Pak? Dari berapa ya? Naiknya 100%. 1000%. 1000% naiknya? Ya. Bahkan PSI terkejut ya? Iya, saksi pun terkejut. Kami terkejut, apalagi Tian. Pemirsa, aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dan aparat keamanan tak terhindarkan di tengah berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam unjuk rasa itu, massa meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dugaan indikasi kecurangan di 2 kecamatan. Sambil berteriak revolusi, massa dari Aliansi Rakyat menggugat berunjuk rasa di depan Hotel Harper, tempat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi di Cikarang Selatan, Jawa Barat, Jumat sore. Mereka mendesak Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi bersikap profesional atas dugaan indikasi kecurangan di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung, yakni dugaan kecurangan penggelembungan suara partai yang berubah dan turun ke salah satu caleg. Bentuk daripada indikasi kecurangan ini ada perubahan suara partai yang turun itu diakui oleh KPU untuk memenangkan Richard Pitaloka sebagai caleg DPR RI. Itu yang kemudian menjadi bahan catatan kami, itu pula yang kemudian menjadi bahan penilaian kami bahwa lahirnya dia sebagai DPR RI saja mencoreng daripada integritas demokrasi, bagaimana dia bekerja untuk masyarakat secara benar. Untuk mencegah kericuan yang berlanjut, aparat keamanan melakukan mediasi dengan massa pengunjuk rasa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Aceh Kandang Azari mengamuk di ruang pleno KIP Kabupaten Pidi. Hal ini dilakukan karena dirinya kesal terhadap rekapitulasi suara yang diduga kuat adanya penggelembungan suara terhadap calon nomor urut 28. Beginilah kemarahan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh nomor urut 5, Kandang Azari, saat berlangsungnya pleno KIP Kabupaten Pidi. Kemarahannya berawal dari protes perolehan suara yang disampaikan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak ditanggapi oleh Panwasli, sehingga ia nekat membalikkan meja di lokasi tersebut. Kita protes, enggak ditanggapi dan enggak didengar, dan tidak dilakukan perbaikan, makanya kita emosi kita memuncak. Karena memang ini adalah sebuah penggelembungan suara yang luar biasa. Maka ketika tidak ada keadilan, kita merasa dizalimi dan suara rakyat dikhianati, maka kita protes. Pasca kejadian di Pidi, Azari dan beberapa calon anggota DPD RI asal Aceh mendatangi ruang pleno KIP Aceh di Komplek Asrama Haji Banda Aceh. Mereka berdialog dengan Panwasli Provinsi. Berikutnya mereka akan melapor sejumlah kecurangan yang terjadi di lapangan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah membaca rancangan hak angket yang akan diserahkan ke DPR RI. Mahfud juga menyebut akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI sudah jadi. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya
membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain melalui hak angket, Mahfud menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil real count pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Namun jika terdapat perselisihan hasil pemilu penetapan presiden dan wakil presiden akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara Ganjar Mahfud terkunci dan tidak bisa menembus batas maksimal 17%. Tahap ya Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga masih di ini siang, pemirsa, jelang Ramadan sejumlah harga bahan pokok ini sudah mulai mengalami kenaikan yang luar biasa. Ya, dan hal tersebut memang terjadi setiap tahun dan berdampak pada daya beli masyarakat. Jelang puasa Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan pasti naik dan tidak mungkin terelakkan. Hal ini menjadi tren setiap tahunnya. Namun pada tahun politik ini kenaikan harga pangan bisa dibilang luar biasa. Kenaikan harga pangan saat ini terasa lebih membebani masyarakat, pasalnya harga beras dinilai harga termahal sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional mengungkap kenaikan harga pangan terjadi sejak 3 bulan terakhir. Misalnya harga beras premium dari harga Rp14.000 naik ke Rp16.000. Sedangkan harga beras medium dari Rp11.000 naik ke Rp14.000. Begitupun dengan harga ayam dalam 3 bulan terakhir masih di atas Rp35.000. Telur ayam dari Rp28.000 kini menyentuh harga Rp31.000 dan minyak goreng curah menyentuh angka Rp15.000. Masyarakat miskin bisa dipastikan menjadi korban pertama yang paling menderita akibat tren kenaikan harga pangan di pasaran. Melalui operasi pasar, pemerintah mencoba optimis akan dapat meredam kenaikan harga, namun yang jelas bukan hanya inflasi, namun daya beli masyarakat juga akan ikut tergerogoti jika harga pangan tidak segera diatasi. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan memastikan bantuan pangan diberikan hingga bulan Juni 2024 dengan cara membagikan 10 kg beras dan bantuan presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan harga 2 hari setelah pemilihan umum. Namun hingga jelang puasa Ramadan harga pangan masih luar biasa. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pangan mulai merangkak naik. Harga beras juga terpantau masih belum normal, pemirsa, sehingga dikeluhkan oleh warga. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga.
Di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, kenaikan harga terjadi pada komoditas tomat dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur juga naik dari Rp27.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga minyak goreng juga mulai naik menjadi Rp16 hingga Rp17.000. Namun yang menjadi sorotan warga adalah harga beras yang harganya relatif masih tinggi. Beras premium dibanderol dengan harga Rp17 hingga Rp20.000, naik dari harga normal yakni Rp15.000. Kayaknya harga-harganya naik ya, pada naik semua kayaknya, harga-harga sembako dari sayuran, sembako semua kayaknya naik. Kalau Ibu sendiri sekarang tuh kalau yang dijual kayak beras, minyak, gula tuh yang lagi naik apa aja Bu? Kayaknya gula putih juga naik, beras juga ya emang udah naik duluan ya. Menurut pedagang, kenaikan harga beras ini terjadi akibat cuaca yang tak menentu sehingga petani gagal panen. Para pembeli juga mengeluhkan harga sejumlah bahan pokok yang dinilai masih tinggi. Saya beli beras, sekarang gimana Bu? beli cabai. Harga beras masih naik, belum turun seperti yang kita minta. Katanya sih kalau di TV-TV bilangnya turun ya, tapi ternyata belum. Baik pedagang maupun pembeli mengaku kenaikan harga tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan berharap agar pemerintah bisa terus menstabilkan harga di masa Ramadan nanti. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong peningkatan jumlah konsumsi produk ekonomi kreatif Indonesia saat menghadiri Business Matching BBI 2024 di Denpasar, Bali. Peluang usaha dan terciptanya lapangan kerja juga diharapkan tumbuh sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kolaborasi kementerian dan lembaga dalam penggunaan produk dalam negeri berkualitas pada pengadaan barang dan jasa dari pemerintah mendapat apresiasi Menparekraf Sandiaga Uno. Hal ini disampaikan Sandiaga pada Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024 di Demeru Sanur, Denpasar. Melalui Business Matching ditargetkan dari 400 triliun diharapkan ada 1% penambahan dukungan untuk perekonomian Indonesia serta terciptanya 4,4 juta lapangan pekerjaan. Ini bisa menambah jumlah produk-produk ekonomi kreatif kita yang dikonsumsi sehingga akhirnya bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Targetnya adalah setiap 400 triliun itu ada 1% lebih penambahan pertumbuhan ekonomi kita. Ke depan kita melihat juga karena ada pembangunan IKN, maka jasa arsitektur kita juga banyak dipakai dan hanya produk-produk pariwisata, hotel, restoran, kafe ini masih menjadi andalan. Selain mendorong konsumsi produk ekonomi kreatif Indonesia, Sandiaga juga terus berupaya meningkatkan jumlah penerbangan domestik sebagai langkah mendorong peningkatan pergerakan wisata Nusantara. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, investasi merupakan cara yang baik untuk meningkatkan kekayaan dan mencapai tujuan keuangan masa depan. Bahkan kini ada pilihan cicil emas sebagai opsi yang menarik dan memudahkan berinvestasi. Dihadiri nasabah prioritas BSI, PT Bank Syariah Indonesia Tbk menggelar Priority Gathering Sustainable Investment for Prosperity. Acara ini juga sekaligus memperkenalkan program baru yaitu Sukuk Gold Ownership, yaitu produk sukuk seri SR020 Bundling. Hadirnya program ini menjadi pilihan investasi aman mengelola keuangan, sehingga nasabah bisa investasi berkelanjutan, yang kemudian imbal hasilnya dapat digunakan untuk program cicil emas. Program ini merupakan inovasi terbaru untuk terus menghadirkan pilihan investasi bagi nasabah dengan sejumlah fitur spesial. Di antaranya DP 0% special margin dan bebas biaya admin khusus nasabah prioritas BSI.
inovasi dengan menggabungkan pilihan investasi berharga untuk masa depan sejahtera. Dengan BSI Cicil Emas, kami menghadirkan. Kami sebagai Midis, ya, Midis itu mitra distribusi penjualan sukuk, merasa perlu juga untuk kemudian ya membuatkan satu skema investasi yang jauh lebih menguntungkan buat nasabah-nasabah kami. Nah makanya kemudian ketika seseorang membeli sukuk, nanti dia akan dapatkan bagi hasilnya. Nah bagi hasilnya kemudian kita akan pass through untuk investasi di emas. Ya seperti kita ketahui emas itu adalah salah satu instrumen investasi. Karena apa? Karena dia cenderung untuk nilainya itu tetap, bahkan mungkin bisa naik gitu, dengan satuan waktu tertentu. Jadi ini cukup menarik ya. Jadi saya cukup surprise secara personal, saya cukup surprise karena cukup kreatif. Artinya karena apa? Hasil dari sukuk yang diinvestasikan ternyata dibanding dengan produk emas, yang artinya bahwa nasabah atau peserta dari program ini akan mendapatkan langsung hasilnya dibandingkan, mohon maaf, kalau misal itu dicairkan maka tadi yang disampaikan bisa cepat habis, tapi kalau ini pokoknya dapat, hasilnya dapat dalam bentuk emas. Program ini sangat menguntungkan nasabah untuk berinvestasi berkelanjutan. Bahkan hingga saat ini BSI telah memiliki total 20 outlet prioritas. BSI terus memperluas layanan menjadi bank syariah terbaik, aman dan nyaman bagi nasabah ke depannya. Dari Jakarta, Henry Aprila, Dia Sriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Massa menggelar doa bersama untuk saudara muslim di Palestina, dan berikut laporan rekan Ayu Pratiwi dan juru kamera Dede Rudi. Ya pemirsa, massa yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam melakukan aksi unjuk rasa bela Palestina tepat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Rencananya memang aksi ini akan dilanjutkan dengan gerak jalan bersama menuju ke Bundaran HI, namun naasnya akses menuju jalan Bundaran HI ditutup oleh aparat kepolisian sehingga massa kembali memutar balik dan kembali berkumpul di titik awal, yaitu di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Massa yang tergabung ini semuanya menyerukan tentang pembelaan mereka terhadap masyarakat Palestina yang berharap segera untuk perang ini berakhir. Dan tak hanya itu, massa juga tadi menggelar orasi, menggelar doa bersama dan juga menunjukkan satu drama yang menunjukkan situasi dan juga kondisi masyarakat Palestina saat gencatan senjata yang diluncurkan oleh Israel. Dan masyarakat juga sudah mulai berkumpul sejak jam 5:30 pagi, dan memang untuk agenda acara ini dijadwalkan selesai di jam 10 siang. Puluhan aparat kepolisian juga berjaga di sekitaran gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan tak hanya itu, tadi memang sempat dari jam 5:30 pagi hingga jam 9 pagi jalan untuk Medan Merdeka Selatan untuk ke arah Gambir ataupun ke arah Patung Kuda dilakukan penutupan. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ribuan umat Hindu menggelar upacara melasti jelang Hari Raya Nyepi. Pemerintah telah menetapkan Tahun Baru Saka atau Hari Raya Nyepi pada Senin, 11 Maret. Menjelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali menggelar ritual melasti di Pantai Kuta, Badung, Bali. Upacara melasti digelar bertujuan untuk mensucikan benda sakral atau pratima pura, peralatan pura, serta mensucikan diri sebelum memasuki Tahun Baru Saka. Pensucian dilakukan di pantai dengan air laut atau mata air yang juga akan mengalir dan bermuara di laut. Itu Hari Raya Nyepi atau berurutan dengan hari raya di masing-masing pura. Juga diadakan pemelastian, ya itu. Jangan melasti ini umum sekali dan dihadiri oleh banyak pihak, terutama Desa Krama, ya Desa Pekraman itu. Yang ini adalah untuk menyucikan Buana Agung, alam semesta dan kita sendiri, pribadi kita. Pemerintah sudah menetapkan Tahun Baru Saka atau Nyepi pada tanggal 11 Maret 2024. Selama Nyepi, umat Hindu menghentikan semua aktivitas termasuk diikuti sejumlah fasilitas umum yang dilarang beroperasi. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Sementara itu untuk menghormati perayaan Hari Raya Nyepi yang berlangsung pada Senin 11 Maret 2024 mendatang, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali akan menghentikan sementara seluruh operasional selama 24 jam. Penghentian operasional bandara terhitung mulai hari Senin 11 Maret 2024 pukul 6 waktu Indonesia Tengah sampai Selasa 12 Maret 2024 pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selama penghentian operasional setidaknya ada 448 jadwal rute penerbangan komersial domestik dan mancanegara, baik kedatangan maupun keberangkatan yang tidak bisa dilayani. Namun demikian pengelola bandara tetap menyiagakan petugas sebagai antisipasi adanya hal-hal yang bersifat darurat. Ya, pemirsa, setelah sukses digelar tahun lalu, tahun ini Bintan Triathlon 2024 akan kembali digelar dengan lebih semarak dan spektakuler. Iya, dan event sport tourism ini diyakini akan mampu mendorong turis mancanegara berkunjung ke destinasi-destinasi pariwisata di tanah air. Lomba Triathlon Internasional ke-20 kalinya rencananya akan kembali digelar 1-2 Juni mendatang di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Event sport tourism ini akan diikuti lebih 1.500 peserta dari 40 negara. Digelar di Lagoy Bay, kawasan wisata Bintan Resort, event ini mendapat dukungan penuh dari Kemenparekraf untuk memperkuat status Bintan Triathlon sebagai destinasi unggulan bagi penggemar triathlon di seluruh dunia. Bintan Triathlon itu selalu mendatangkan mungkin jauh lebih banyak wisatawan mancanegaranya daripada peserta lokal. Jadi sehingga mengapa kita katakan bahwa Bintan Triathlon kalau kita scale up itu dia berada di posisi yang premium. Kami dari pemerintah Kabupaten Bintan sudah dan PSI sangat siap dan memang selain memang persiapan event dan juga alam yang kita tawarkan di Kabupaten Bintan dan selain menjadi daya tarik untuk atlet yang hadir nantinya ke Kabupaten Bintan. Dalam ajang ini, para peserta akan menjalani tantangan renang sejauh 1,5 km, dilanjutkan bersepeda sepanjang 80 km, dan diakhiri dengan lari 20 km sampai garis finish. Dari Jakarta, Pagi Satrio iNews melaporkan. Pemirsa, wayang identik dengan kayu atau puli, tetapi di Karanganyar terdapat wayang sampah plastik. Wah, ini tentunya selain menghibur warga, wayang sampah ini juga menjadi wadah kampanye untuk cinta lingkungan di kawasan Karanganyar. Penasaran? Berikut kita simak informasinya. Ada yang berbeda dari pertunjukan wayang ini. Kira-kira apa ya? Ya, material dari wayangnya yang berbeda. Berbahan dasar sampah plastik, pegiat seni di Sanggar Seni Perum Jaten Kabupaten Karanganyar ini memodifikasi sampah menjadi sebuah karya. Pembuatannya cukup mudah, yaitu limbah sampah plastik, botol air minum bekas, lem, sedotan bekas, dan kreativitas tentunya. Selain wayang, komunitas ini juga memanfaatkan potongan kaca serta tabung freon untuk membuat alat musik gamelan seperti kendang, saron, siter, kebab, bonang, dan lainnya. Sementara nama-nama karakter wayang yang ditampilkan dalam pementasan diambil dari lingkungan sekitar seperti Mbah Wongso, Gimbal, Pak Somat, Pak Lurah, dan lainnya. Memilih wayang itu karena di Jawa itu wayang itu sangat populer ya, jadi saya berpikiran masyarakat bisa lebih mudah untuk menangkap ceritanya ya, terutama yang berisi pesan-pesan tentang lingkungan. Wayang sampah ini telah dipentaskan di sejumlah daerah di wilayah Jawa. Bahkan wayang sampah ini juga pernah ditampilkan di sebuah acara di luar negeri seperti Filipina, Thailand, dan Taiwan. Dengan adanya wayang sampah ini diharapkan dapat mengajak masyarakat lebih bijaksana terhadap alam dan lingkungan. Tentunya dengan memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bernilai positif.
Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.